Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsa wa yansawna khamsa, yuhibbuna dunya wa yansawna uqba, wa yuhibbuna al-qura wa yansawna al-kubra, wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba, wa yuhibbuna al-iyala wa yansawna al-khur, wa yuhibbuna an-naqsa wa yansawna Allah. Minni bara'u wa ana minhum bari'. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat desa, yang kami hormati orang tua kepala kaum, ketua adat, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua tertib pandai, ketua pemuda, yang kami hormati para ustadz. Walaupun saya berdiri di hadapan ustadz malam hari ini, ada saya tak kenal. Nah, ini ustadz juga nih, Ustadz Malazi ini, baru bergabung dengan kita ini lebih kurang 1 tahun bergabung di Forum Tani Kabupaten Mokomogo. Dan juga ustadz atau ustazah yang tidak sempat kami sebut satu persatu, dan seluruhnya jamaah takziah wa tasliyah pada malam hari ini yang kami hormati dan juga yang kami muliakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sebelum saya melanjutkan pembacaan tabligh musibah pada malam hari ini, saya ini nengok orang ini banyak-banyak ini ngeri-ngeri sedap bukan? Ada pepatah jubol di kita. Kalau ingin pergi ke Mekah, jangan lupa membeli kapas. Sudah sering Pak Ustadz berceramah, malam di Sungai Ipuh ini rasanya cemas Bapak, karena orangnya banyak niat ini. Besarnya bikin orang pergi balik-balik dalam 30 orang lah. Di banyaknya orang itu cemas nih Pak, karena harus balik ya. Nah, mudah-mudahan ada cemas, tetapi tetap ceramah pada malam hari ini tetap melaksanakan, menyampaikan dakwah kepada untuk kita bersama. Sebelum selanjut ini, udah kenal nggak dengan saya nih bapak-bapak ibu-ibu? Ada yang sudah, ada yang belum?
banyak yang belum daripada yang sudah. Kan seperti itu. Benar itu? Benar. Nah, jadi saya ini dari jauh saya bapak ibu-ibu ini. Dari mana kilo-kilo nih Pak? Nggak tahu kan dari Kerinci ya. Nah, orang-orang olah. Cemen, masa kita bisa buka. Bapak bertanya dengan saya, ngerti enggak Pak? Oh ngerti kalau Bapak aman itu. Masa sungai ibu ngerti kalau ya. Nah, jadi setelah sebut protokol tadi, ya nama saya itu Helmi Son, tetap kenal di desa Penari, ya. Nah, Pak Penari, tidak perlu saya kenal diri lah Bu. Kenal semua nanti karena saya ini baru sekali ceramah tabligh musibah di sini ya. Belum pernah saya tabligh musibah di Sungai Ibu gitu. Kemarin saya pengajian di Surabaya saya diundang, kemudian pas di Pondok Baru undang saya juga Pak. Ternyata saya sudah ada jadwal saya nggak mau saya alihkan. Pada malam Pondok Baru itu kalau nggak salah malam Selasa acara Isra Mi'raj, saya ada di buku-buku jadwal saya, jadi saya tolak itu. Tadi Ustaz lain aja karena saya ada jadwal di buku-buku. Saya kalau pindah-pindah gitu, ya maka untuk itu pada malam hari ini saya dipercayakan oleh masyarakat untuk mengisi tabligh musibah kepada kita bersama. Kemudian pertama-tama marilah kita tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya Allah berikan kepada kita yang sangat banyak sekali nikmat-nikmat itu, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat iman dan Islam, bahkan nikmat Allah yang senantiasa tidak pernah terputus untuk kita. Mudah-mudahan kita selagi nyawa kita masih ada pada tubuh kita masih bisa berjalan, kaki masih bisa kita langkahkan, tangan masih bisa kita ayunkan, masih bisa untuk melihat kebesaran Allah. Tapi itulah kita, jangan lupa kita untuk menyempurni nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, tersanggup kamu untuk menghitungkannya. Mudah-mudahan jamaah sekalian senantiasa untuk menyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah takziah yang kami hormati, bahwasanya sama-sama kita mengetahui bertitik tolak dengan ayat yang kami bacakan tadi, bahwasanya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah menggenggam, ya, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Ya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah mengenggam, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematian, dan dialah yang memegang nyawa-nyawa orang yang masih hidup waktu dia tidur. Allah memegang nyawa. Dan dialah Allah yang menahan nyawa orang-orang sebelum datang kematiannya. Itu Allah. Dan dialah yang melepas nyawa orang-orang yang lahir sampai waktu yang telah ditentukan. Itu Allah. Ada orang sakit, suaminya sakit. Suami sakit, istri ngurus suami. Ternyata istrinya yang dulu meninggal dunia. Ada lagi istri yang sakit, suaminya sehat, tetapi yang duluan meninggal dunia adalah suaminya
yang duluan meninggal dunia. Ada lagi suami yang sakit, tetapi suami yang dulu meninggal dunia gitu loh. Ada lagi yang sakit, istri yang sakit, istri yang dulu meninggal dunia. Kematian ini tidak ada sakit dan sehat. Kadang-kadang sakit, dia mati. Kadang-kadang yang sehat juga mati. Ya, berarti matikan loh kita. Yang kaya mati, yang miskin mati, raja-raja mati, penguasa mati, rakyat biasa mati, laki-laki mati, perempuan mati. Itu jelas bahwa kematian itu pasti kita mengalami. Kapan kita mengalami kematian itu? Tatkala terpisahnya ruh dengan tubuh. Saat ini kita tidak merasakan kematian. Itu syariatnya itu. Kalau berpisahnya ruh dengan tubuh, baru kita rasakan kematian. Bagaimana sakit tak kematian itu? Sakit apa tidak sakit? Apa biasa-biasa saja? Menurut sejarah, Nabi Idris itu seorang nabi yang pernah merasakan mati. Ya, merasakan mati ini sangat pedih. Kalau saya cerita Nabi Idris, sekilas aja Nabi Idris telah merasakan mati, tetapi kata Nabi Idris, alangkah sakitnya kematian itu. Yang jadi pertanyaan kita, siap nggak kita untuk menghadapnya Allah? Kita menghadap Allah itu bukan nanti. Sekarang ini kita berusaha untuk menghadapnya Allah. Ya. Maka kalau kita menghadap Allah ini sekarang sudah kita mulai untuk menghadapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia inilah sementara pada untuk kita. Dialah yang menciptakan mati. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati. Dan dia menciptakan hidup. Untuk apa Allah menciptakan ada mati, ada hidup? Yaitu untuk menguji siapa yang bagus amal. Bapak-bapak yang takziah yang kami hormati, Bapak Panera, dekat kita. Ya, kalau saya ini, saya ceramah ini jangan pakai kursi, Pak. Kenapa jangan pakai kursi? Karena saya masih sanggup. Kemarin saya mengisi Isra Mi'raj hari Kamis kemarin itu di Masjid Agung, Pak. Di Masjid Agung, tahu Masjid Agung, Pak? Tahu? Masjid Agung. Hari Jumat itu saya mengisi Isra Mi'raj di MTS Bumi Mulia. Kemudian sorenya di Isra telah petai. Khutbah Jumatnya di Penari. Malam kemarin di Tabligh Musibah di Penari. Iya niat tuh Pak Ustaz. Iya niat beda tuh. Aduh kalau buktinya. Buktinya niat kecap Pak Ustaz beda nih. Oh iya beda tuh. Aduh beda pula semua. Iya beda bu. Ada ya cuma kau nih. Ini masuk anu nih. Ini masuk YouTube, Pak. Saya tak bisa berbohong ini. Kalau saya berbohong itu dipecat oleh saya ya. Ya. Maka untuk itu pada malam hari ini saya ditakdirkan oleh Allah untuk mengisi tabligh musibah di desa Sungai Ibu ini. Kemudian daripada itu bahwa semakin lama kita hidup ini, semakin bertambahlah umur kita hidup.
Dan semakin dekat kita ke alam barzakh, dan semakin dekat kita ke alam akhirat. Setelah kita meninggal dunia ini, seperti yang dirasakan almarhum itu, tidak mungkin lagi kembali ke dunia seperti yang kita rasakan ini. Itu sudah menjadi sunnatullah yang lalu tak mungkin akan kembali. Lan tarji al ayatul kullati madat, yang tidak mungkin akan kembali. Sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan, apa yang paling jauh? Kadang-kadang yang kita yang berjauh itu adalah, lalu anak muridnya menjawab, utara, selatan. Kalau kita yang berjauh itu langit. Lalu Imam Ghazali berkata, yang paling jauh itu adalah masa-masa yang telah lalu. Masa yang telah lalu tidak mungkin kita menggapai masa itu. Apa yang paling dekat? Apakah keluarga yang paling dekat? Apakah dengan anak yang paling dekat? Apakah dengan harta yang paling dekat? Bukan. Yang paling dekat itu, kata Imam Ghazali, itu adalah kematian. Yang jadi pertanyaan bagi kita, siap enggak kita? Kalau kita hidup di dunia ini, kita mempersiapkan diri kita untuk mengharapkan kematian itu. Setelah kita masuk alam dunia ini, di saat alam dunia inilah kita mengerjakan amal-amal ibadah. Kalau kita di alam rahim kita tidak akan melaksanakan amal-amal ibadah itu. Kalau kita berada di alam barzakh, juga tidak kita melaksanakan amal-amal ibadah. Tetapi waktu dunia inilah kita melaksanakan, yaitu amal-amal ibadah. Maka untuk itu, hendaklah kita senantiasa mengisi amal-amal ibadah kita tatkala kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa lagi menjadi amal-amal ibadah itu. Di zamanun ala ummati yuhibbuna khamsa wa yamsawna khamsa. Akan datang suatu zaman kepada umatku. Pada zaman-zaman itu mereka menyintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara lain. Apa 5 perkara? Yuhibbuna dunya wa yamsawna uqbah. Mereka sangat cinta dengan dunia, tetapi mereka melupakan alam akhirat. Silakan kita cinta dengan dunia, menjadi anak, cinta dengan harta, cinta dengan rumah, mobil, cinta dengan harta kita. Juga harus kita cinta dengan amal ibadah itu. Dan sampai kita cinta dengan harta, kita lupa dengan siapa yang memberikan harta. Maka untuk itu, silakan kita semua cinta itu. Karena yang kita cinta itu akan berpisah dengan kita. Berpisah itu kita tidak mengerti kapan dan bila berpisah itu. Apakah besok? Apakah 2 bulan lagi? Apa 3 bulan lagi kita akan berpisah dengan yang kita cinta itu? Itu adalah rahasia Allah. Kalau Allah mentakdirkan kita berumur 27 tahun, saat ini kita berumur 20 tahun, jatah hidup yang diberikan oleh Allah tinggal 7 tahun lagi. Kalau hari ini kita berumur 70 tahun, sementara sekarang umur kita 65 tahun, jatah kita hidup hanya tinggal 5 tahun lagi. Kalau nggak menyesal sekarang Pak Bu, pernah nggak ibu-ibu menyesal dah? Ibu-ibu pernah nggak meninggalkan sholat? Pernah nggak? Pernah nggak ibu-ibu meninggalkan sholat? Pernah nian? Nyesal dah? Nyesal dah? Abang-abang di situ bagaimana? Pernah nggak dengan sholat? Ya. Nyesal nggak? Nyesal banget. Kalau mau nyesal, ya nyesal banget.
Masa mano, dia. Berarti kita menyesal meninggalkan ibadah-ibadah sholat. Man tarakas sholata laqiyallaha wa huwa alaihi qadban. Barang siapa tidak sholat, dia akan menghadapi Allah dalam keadaan murka. Tentu kita hidup Pak, tak luput daripada kesalahan. Kesalahan itu ada yang besar, ada yang kecil gitu. Ya, tatkala kita berkesalahan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yuhibbuna turra wa yansawna kubra. Mereka sangat mencintai gedung-gedung yang indah, tetapi mereka melupakan alam kubur. Sangat cinta gedung ini, gedung itu, gedung ini, gedung itu, tetapi mereka lupa dengan alam kubur. Yuhibbuna mala wa yansawna hisab. Mereka sangat cinta dengan harta, tetapi melupakan pertanggungjawaban. Yang keempat, yuhibbuna iyala wa yansawna. Mereka sangat cinta kepada keluarga, tetapi melupakan bidadari. Yuhibbuna nafsa wa yansawna Allah. Mereka mencintai diri sendiri, tetapi mereka melupakan Allah. Hum minni bara'u wa ana minhum bari. Mereka menjauh diri dari Allah. Allah juga menjauhkan diri daripada mereka. Oleh sebab itu, dengan adanya musibah yang melanda dunia ini, itu musibah itu pasti terjadi. Kapan dia terjadi nggak tahu kita Pak. Kalau tahu seperti ini, tidak usahlah masang bola lampu ya. Kalau perlu gali sumur nanti, tidak usahlah gali sumur. Kalau tahu lagi tukang kerja, tukang jatuh mati, tidak perlulah hari itu kita jadi tukang. Ada di Bangko ini orang mengon cemas tuh. Kalau nggak salah 5 orang, 7 orang nggak balik ke atas lagi. Kalau tahu nggak usah lari itu istirahat aja. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu cobaan bagi kita. Cobaan bagi kita ini jangan sampai kita putus asa daripada cobaan itu. Bapak-bapak yang kami hormati. Waktu ini habis belum nih? Belum. Ibu-ibu habis belum? Bapak-bapak belum sudah? Lanjut. Kalau lemon ya, batuk. Ya. Batuk aja lah. Berarti suruh berhenti. Tidak mungkin lah Pak Haji Suparti itu mau Pak Ustaz berhenti ya. Malu. Batuk. Jangan batuk ya. Ada berhenti. Kalau ada batuk ya, mana batuk yang aslinya, mana yang nggak asli. Oh saya tahu orang yang asli dan nggak asli batuk, tahu saya tuh. Batuknya tuh sengaja tuh nggak berhenti, siap nggak berhenti. Tetapi kalau nggak batuk, nggak berhenti ini. Ya. Pernah saya ceramah terbeli musibah. Kecek, pengurus kecek masyarakat, Pak Ustaz, jangan lama Pak Ustaz ya. Namanya balik, ya, itu masalah aku ceramah itu bohong. Ya. Jadi setengah jam misalnya. Pak ceramah nada betul, 1 jam lebih. Nah, lamanya si ceramah ini 1 jam lebih. Kira-kira berapa lama lagi ini Pak? Yus Marti. Kira-kira. Baru mulai. Lebih gitu. Jam lagi. Pas ya. Kok beli itu sudah dek ya? Ya ibu, udah siap ya? Ya bu, nah kursi dunia. Sebentar ya Pak.
Jadi maka untuk itu dan kematian ini pasti kita rasakan. Ya, maka untuk itu tidak mungkin seperti Allah mentakdirkan kita berumur 50 tahun, sementara saat ini kita 45 tahun, jatah hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita hanya tinggal 5 tahun lagi, Pak. Ya, maka untuk itu bahwa dunia ini jelaslah sementara bagi kita. Imal dunia kaka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika kaka annaka tamutu bada. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup untuk selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok pagi. Maka untuk itu bagaimana kita seharusnya, ya, maka untuk seharusnya kita ini senantiasa kita mencari suatu kebaikan yang dicintai oleh Allah. Apa kebaikan yang dicinta oleh Allah itu banyak, gak terhitung jumlahnya. Kita berzikir kepada Allah, kita menyebut Allah, jangan Allah. Salah pula dia. Allah ya berzikirnya kuat itu. La ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Bahasa enggak itu? Bahasa apa tidak? Ya. Jadi harusnya benar gitu ya. Maka untuk itu setelah kita meninggal, kita akan menyesal apabila suatu perbuatan yang buruk kita lakukan tatkala kita hidup. Karena diri kita menghukum diri kita sendiri. Gak ada orang lain hukum. Kita dengan Allah itu gak ada alasan untuk tidak beribadah. Tidak ada alasan kita untuk tidak beribadah kepada Allah. Ini sangat penting sekali hidup dan kehidupan kita. Nggak sampai kita siakan, nggak sampai kita remehkan. Itulah ajal almarhum yang telah mendahului kita itu dan ditetapkan oleh Allah ajal mereka itu. Tentu kita ingin pulang, Pak. Pulang ke mana? Pulang ke kampung kita. Senang nggak pulang ke kampung, Pak? Senang nggak? Senang pulang kampung nggak? Senang ibu-ibu? Nah, besok mati lah. Kalau senang besok mati lah. Ibaratnya seperti itu. Kalau kita perantau, misalnya ada yang merantau ke Malaysia, sudah 3 tahun tidak balik, pingin balik ke Sumaipu, pingin balik kampung. Mau balik kampung bekal nggak ada, bagaimana mau balik? Kalau sudah ada bekal, senang nggak balik kampung? Kalau di Malaysia kita dulu baru 3 tahun, bekalnya sudah ada, kita senang balik ke kampung kita sendiri. Juga kita hidup ini kita persiapkan bekal, ya, bekal kita, amal ibadah kita, agar kita mempersiapkan kita tidak menyesal. Kalau kita di Malaysia balik kampung, tidak ada bekal yang kita bawa, akhirnya kita menyesal. Kawan sebelah balik kampung pergi Serempak berangkat Malaysia itu. Kalau kami di Kerinci itu Pak, banyak ke Malaysia. Jadi cerita Malaysia ini ada juga orang Malaysia dengar. Malaysia ya kadang-kadang rezekinya banyak gitu ya, kadang-kadang sedikit. Ya harus pandai-pandai gitu. Ya pandai-pandai kita bagaimana kita mengayomi yaitu kehidupan dunia ini. Jadi kalau apabila kita tidak membekal kita untuk balik kampung kita sendiri nanti, kita akan menyesal. Apa buktinya menyesal? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim
'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Kalau ada bahasa Arabnya Al-Quran tentu ada artinya. Apa arti bahasa kita? Alangkah ngerinya